ini satu Tuhan tapi tiga pribadi. Saya diajak debat oleh pendetanya, pendeta senior Kang. Di tempat kampung di tempat saya itu. Dia bilang, karena saya sudah mempelajari selama ini cukup lama, saya meyakini bahwasannya yang kita sembah itu memang seorang nabi dan bukan Tuhan. Pendeta ini selalu menjelaskan bahwasanya kan kamu sudah kami ajar bahwasanya Tuhan kita itu Isa, Tritunggal segala macam. Kamu kan sudah mengerti, kamu sudah kami bina selama setahun, kami kasih fasilitas yang baik, kami kasih beasiswa. Apa kamu tidak takut kehilangan itu semua? Saya bilang, saya tidak takut kehilangan itu semua, kasih saja yang lebih membutuhkan. Saya didebat sampai dia ingin memanggil seluruh keluarga saya datang. Kalau pada saat itu saya panggil keluarga saya, itu gereja itu pasti penuh karena keluarga saya itu sangat banyak, keluarga besar. Jadi saya bilang kalau kita mau berdebat ini tidak ada ujungnya, kita naik ke pengadilan saya punya surat mualaf. Pendeta ini langsung takut. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ezra, mohon diceritakan latar belakang Mas Ezra itu agamanya apa dulu dan kemungkinan di keluarga itu seperti apa sebelum menjadi seorang Muslim. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ezra Ferdi, asal saya dari Kalimantan Utara, Nunukan, cuma keluarga itu bersuku Makassar dan Toraja. Saya di agama sebelumnya itu beragama Kristen Protestan. Jadi saya dulu gereja di GPB Sion, Nunukan. Sejak kapan mulai mempertanyakan ajaran dalam agama sebelumnya, khususnya konsep Tritunggal ya? Kalau tadi kita ngobrol ternyata dari situ. Itu saya mulai mempertanyakan konsep Tritunggal itu dari kelas 2 SMP. Saya sudah mulai mempertanyakan tentang konsep Tritunggal karena saya berada di lingkungan teman-teman Muslim yang dimana mereka sering bicarakan tentang agama dan mereka pernah mengatakan kepada saya bahwasanya di agamamu yang Kristen itu yang kalian sembah itu nabi dan bukan Tuhan. Jadi saya langsung bertanya, apakah nabi yang dimaksud ini nabi siapa? Saya bilang. Jadi teman-teman itu bilang bahwasanya yang kamu sembah itu Nabi Isa. Kalau kami di Islam percayanya itu Isa itu adalah nabi, sedangkan di Kristen percayanya itu Tuhan, padahal itu bukan Tuhan. Jadi dari situ muncul rasa penasaran saya cari tahu karena saya orangnya yang kritis, jadi saya mencoba menggali informasi itu. Oke, tadi kan proses pencarian ya. Jadi apa yang membuat benar-benar tertarik nih tentang agama lain ya? Kan tadi kan sudah artinya kritis dengan agama sebelumnya. Kemudian apa yang membuat tertarik dengan agama yang lain? Misalkan mempelajari agama yang lain, kita kan belum tahu nih. Misal Islam atau apa? Ya, karena di Islam kan ketika mereka ditanya tentang ketuhanan, mereka sangat simpel menjawabnya bahwasanya Tuhan kami Allah, Tuhan kami itu satu. Ketika Kristen ini ditanya tentang siapa Tuhanmu, kami bingung menjelaskannya tentang konsep Tritunggal, bahwasanya kami harus menjelaskan siapa itu Allah Bapa, siapa itu Allah Anak, siapa itu Roh Kudus. Jadi dari situ saya mulai mempelajari karena pada dasarnya kan apakah saya menyembah 3 Tuhan atau 1 Tuhan ini. Jadi saya mencari itu dari beberapa sumber, otodidak saya belajar. Itu dari internet, terutama dari Google dan YouTube. Dan saya juga beberapa banyak itu melihat video-video tentang perbandingan agama, tentang debat, terutama pada channelnya Dr. Zakir Naik. Saya mempelajari bahwasannya beliau sering berdebat dengan para pendeta yang ada di seluruh dunia. Dari situ saya mulai tahu perlahan-lahan tentang Islam. Tadi kan disebut Tritunggal ya? Ya, Tritunggal. Setahu saya di agama Kristen tuh ada juga yang oneness gitu ya, yang juga nggak percaya Tritunggal. Itu sempat mempelajari nggak? Sempat pelajari, itu semacam ada satu aliran itu yang dia mempercayainya 1 Tuhan saja, tetapi yang Protestan ini kebanyakan dia mempercayai 3 Tuhan, Kang. Tritunggal tetap. Ya, Tritunggal, Kang. Kemudian setelah tadi otodidak, kemudian tadi nonton YouTube dan lihat-lihat di Google dan sebagainya, pernah sempat diskusi sengit gak dengan teman-teman yang di sekolah atau di lingkungan?
Ya pernah Kang, saya sampai diskusi itu dengan teman-teman di Muslim tentang konsep Tritunggal. Jadi saya menjelaskan kepada mereka bahwasanya Tritunggal ini bukan 3 Tuhan. Jadi ini 1 Tuhan tapi 3 pribadi. Terus ada teman saya yang kritis juga, yang dia memang punya latar belakang agama yang bagus, dan dia mengatakan, bagaimana mungkin kalian punya 1 Tuhan 3 pribadi? Berarti Tuhan kalian terbatas karena cuma 3 pribadinya. Betul juga dia bilang ini. Karena kenapa dia bisa menjadi seorang manusia dan mati, padahal konsep Tuhan itu kan sebenarnya tidak ada batasan sama sekali, dan dia tidak bisa mati, dia tidak bisa tidur, dia tidak diperanakan. Makanya saya berdebat panjang sampai akhirnya saya pusing sendiri juga. Saya tanya-tanya lagi, saya cari-cari tahu lagi melalui debat-debat itu. Kemudian kan sebelumnya juga selain Mas Ezra itu kritis, juga aktif juga di gereja ya? Ya, aktif di gereja Kang. Nah, itu ikut pelatihan apa aja di gereja? Itu jadi di usia 17 tahun saya itu mengikuti pelatihan di gereja itu. Kalau di Protestan namanya katekisasi. Jadi setiap orang yang sudah berusia remaja, baik laki-laki dan perempuan, itu akan mengikuti pembinaan di gereja yang bernamakan katekisasi, yang dimana program ini langsung diajarkan oleh pendeta dan penatua. Jadi orang-orang penting gereja, yang dimana mereka mengajarkan tentang Kristen, tentang bagaimana cara mengajarkan agama ini kepada jamaat. Jadi ketika kita sudah selesai dari pembinaan itu, kita dipersiapkan untuk menjadi pengajar-pengajar di gereja, seperti itu Kang. Kaderisasi ya? Gitu. Kaderisasi Kang. Ya. Nah kemudian bisa diceritain nggak pengalaman selama mengikuti pelatihan di katekisasi di gereja itu, apa aja, ada pengalaman yang mungkin mengesankan atau apa? Selama di katekisasi memang itu langsung dibina oleh pendeta, yang dimana ini langsung kepala gereja yang langsung membina. Jadi kita belajar sama orang-orang yang betul berkompeten. Tetapi karena saya sudah mempelajari Islam lebih dahulu, baru kemudian ikut katekisasi, banyak pertanyaan di kepala saya terkait dengan ketuhanan Yesus. Terutama pada Injil di Yohanes pasal 17 ayat 3. Di situ mengatakan bahwasanya mengenal hidup yang kekal, Allah satu-satunya yang benar, dan Yesus sebagai yang diutus. Jadi saya sebagai orang yang punya akal, masih akal sehat, jadi saya menganggap bahwasanya ketika seseorang itu diutus, berarti ada yang mengutusnya. Berarti ibaratnya dengan seperti kantor mempunyai seorang bos mengutus karyawannya untuk bekerja di suatu bidang. Nah, kenapa kita harus mempercayai yang diutus daripada yang mengutus? Lebih baik kita percaya yang mengutusnya daripada yang diutus. Dari situ Kang, saya mulai ragu tentang konsep itu Kang. Yang dimana kalau di Kristen itu memang kita selalu didoktrin bahwasanya ketika kamu percaya bahwasanya Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa kita semua, dan kamu mati dalam keadaan Kristen, kamu akan masuk dalam surga. Seperti itu Kang. Jadi ketika kita menanyakan konsep ketuhanan, mereka selalu mengatakan bahwasanya cukup percaya saja, cukup imani saja. Bagaimana mungkin kita mengimani sesuatu yang kita tidak bisa mencernanya dengan akal sehat? Seperti itu Kang. Berapa lama tuh proses antum pencarian seperti itu? Itu proses pencarian itu dari kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA, sekitar 4 tahun 5 tahunan Kang. 4 tahun. Ya, saya muslimnya baru mau masuk 3 tahun, tapi belajar Islamnya sudah hampir 7 tahun Kang. Jadi saya belajar dulu agama Islam karena saya mau masuk Islam itu ketika saya sudah mengetahui apa-apa saja yang wajib di dalam Islam, karena takutnya ketika saya tidak mempelajari hal itu, saya akan sembarangan di dalam Islam. Makanya saya tidak mau. Dan saya selalu bertanya kepada orang-orang bahwasannya bagaimana cara belajar Islam ini? Apakah kita harus lihat orangnya atau lihat agamanya? Saya langsung lihat agamanya Kang. Karena kalau kita melihat para pengikut-pengikut Islam, bahwasanya pasti banyak sekali di luar sana yang tidak menjalankan syariat Islam. Maka dari itu saya mempelajari agamanya dulu, bukan dari pengikutnya. Karena kapan suatu waktu pengikutnya ini ada berbuat masalah, saya tidak langsung menjudge Islamnya, tapi menjudge yang orang yang bersalah ini. Karena agama telah mengajarkan dia demikian, telah memberikan rambu-rambunya, tetapi dia melanggar. Berarti yang salah bukan agamanya, tapi personnya Kang. Seperti itu. Insyaallah. Muslim dan Islam berbeda. Ya, Muslim dan Islam. Berarti tadi pengikutnya Muslim, Islam itu insya Allah tidak akan salah. Iya, Masya Allah. Berarti dari usia berapa tuh kalau dari SMP ke SMA tuh belajar Islam? Itu dari usia bisa dibilang 14 tahun Kang. 14 tahun udah belajar. Itu kan usia-usia masih SMP kan 13-14 tahun itu udah SMP. Jadi udah bisa mulai berpikir secara logis. Jadi mempelajari itu sampai di kelas 2 SMA di umur 18 tahun. 18 tahun saya memutuskan untuk bersyahadat. Tapi sebelum saya bersyahadat itu saya sempat ada
ketakutan tersendiri karena keluarga saya ini memiliki latar belakang pengurus di gereja, terutama pada paman-paman saya, nenek saya pengurus gereja. Jadi yang dimana orang tua saya juga orang yang aktif di dalam gereja, orang yang dikenal juga di gereja. Jadi ketika ayah saya masih hidup, saya masih belum berani. Jadi saya menunggu sampai waktunya tiba dan qadarullah ayah saya meninggal di 2020. Hal itu membuat saya semakin terpacu lagi karena ini bukan saya anggap sebagai penghalang, tapi ini sebagai dorongan ketika itu kan saya sangat takut sekali dengan ayah saya. Ayah saya ini orang yang Kristen taat, pasti dia tidak mau anaknya masuk ke dalam Islam. Maka dari itu saya tunggu momentumnya dan qadarullahnya beliau meninggal dunia dan dari situ saya mulai terpacu lagi, lebih semangat lagi. Dan di 2022 saya memutuskan bersyahadat. Tetapi sebelum saya bersyahadat, saya sempat membicarakan hal ini kepada orang tua saya, terutama ibu saya, dan saya mengatakan bahwasanya ibu, saya mau masuk ke Islam, ini bagaimana respon dari ibu? Dia bilang, ibu, kamu sudah ikut pelatihan gereja, kamu mau masuk gereja, kamu mau bikin kita malu, mau gimana? Jadi saya bilang, enggak, ini sudah keyakinan saya sudah yakin sekali dengan Islam ini karena saya sudah mempelajari. Enggak, kamu tidak bisa sembarangan. Kalau kamu mau masuk Islam, kamu tanya saudaramu yang lain, abang-abang. Jadi saya tanya abang saya, dan abang saya memang orangnya tipikal yang lebih kritis lagi dari saya. Abang saya yang kedua itu memang orang yang sangat cerdas. Saya akui beliau cerdas. Dan beliau juga mengatakan bahwasannya bagaimana mungkin kau masuk ke dalam Islam, sedangkan Islam itu sangat-sangat repot. Sangat-sangat banyak sekali aturan di mana dia saja beribadah 5 kali dalam sehari. Apakah kamu sanggup? Saya bilang, saya sanggup. Insya Allah saya sanggup. Terus dia bilang, coba dulu 1 minggu. 1 minggu coba ke masjid sholat, baru kamu bisa masuk. Tapi saya tidak bisa menjamin kamu bisa tinggal di sini lagi. Kamu bisa diusir atau kamu tetap tinggal, tapi dengan seadanya begitu. Maksudnya tidak dianggap lagi sebagai keluarga toh. Ya. Dan saya juga alhamdulillahnya itu punya seorang teman waktu SMP dan SMA. Nah, puncaknya itu teman saya waktu SMA itu memang dia latar belakang pesantren. Dia selalu berdiskusi dengan saya terkait dengan Islam. Dan dia selalu mengatakan kepada saya, kapan masuk Islam? Kapan? Jadi saya bilang, ya mungkin akhir tahun. Saya bilang, itu hal yang paling masuk akal, saya bilang, akhir tahun. Dia bilang, jangan akhir tahun, besok saja. Takutnya kalau kamu enggak sempat Islam terus kamu mati, kamu bisa masuk ke dalam neraka. Iya, mati dalam keadaan kafir. Iya, dan mati dalam keadaan kafir. Saya langsung kepikiran, makanya saya langsung beritahu kepada orang tua saya dan seperti itu jawaban dari keluarga saya. Dan saya ingat itu di Jumat subuh 2 pekan sebelum Idul Adha di 2022. Saya mencari sebuah masjid yang dimana saya harus mutar 1 kilometer karena kalau saya bersyahadat di dekat rumah saya pasti akan ketahuan dengan cepat. Nah, jadi saya memutar 1 kilometer menuju ke masjid yang ada di pusat kota. Saya mengatakan kepada imamnya, Imam, saya mau belajar Islam. Keluarga saya bilang kamu 1 pekan dulu untuk belajar sholat. Imamnya bilang tidak usah tunggu 1 pekan, hari ini juga lah langsung masuk katanya. Tapi saya bilang, nanti saya diusir sama keluarga saya, bagaimana? Itu urusan belakang katanya, kami akan tanggung jawab semuanya, kami akan yang mengurus nanti itu. Kamu bersyahadat dulu, baru nanti pikirkan tentang masalah keluargamu itu. Nah, jadi saya bersyahadat subuh dan saya itu sembunyi selama 2 pekan. Nah, qadarullahnya di 2 pekan itu ditahu dengan keluarga, ada yang memberitahu keluarga bahwa saya sudah Islam. Apa yang terjadi itu? Ibu saya langsung nangis dan abang-abang saya semuanya pada kecewa dan saya tidak ditegur selama 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan tidak ditegur oleh keluarga. Itu saya tetap tinggal di situ, tetapi saya masuk seolah-olah rumah itu tidak ada penghuninya sama sekali. Ya Allah. Saya masuk, saya masih makan seperti biasa, tetapi tidak ada respon teguran apapun dari keluarga selama 6 bulan. Dan alhamdulillah saya memang di Kalimantan itu punya orang tua angkat. Jadi 1 bulan setelah saya mualaf itu saya memiliki orang tua angkat yang dimana beliau menyarankan saya untuk membuat surat mualaf. Jadi ketika kita masuk ke dalam Islam itu mualaf itu kita mempunyai surat dari KUA, itu surat resmi yang dimana itu sudah ada undang-undangnya yang dimana ketika ada orang yang ingin berdebat dengan kita atau ingin memaksa kita bisa menggunakan surat itu di pengadilan dan itu ada sumber hukumnya. Kekuatan hukumnya ya. Kekuatan hukumnya. 6 bulan. Terus sudah bisa komunikasi lagi, menjalin hubungan itu berapa lama lagi?
Setelah itu saya memiliki orang tua angkat, dan orang tua angkat saya ini melihat bahwasanya kamu harus segera mencari guru ngaji untuk kamu bisa mempelajari Islam. Dan saya dipertemukan dengan salah seorang ustadz alumni Tadribud Duat Makassar. Beliau kader Wahdah, ustadz dari Wahdah juga. Saya belajar dengan beliau, Masya Allah. Beliau sangat-sangat mengajari saya itu dengan sangat-sangat tekun. Bahkan saya kalau belajar sama beliau itu, saya 3 bulan Iqra itu belajarnya sehari bisa 5 kali. Setiap waktu sholat saya belajar ngaji dengan beliau. Bahkan saya rela berjalan kaki dari rumah saya ke tempat beliau itu sekitar 1 kilometer bolak-balik. Itu selama 5 waktu setiap hari saya seperti itu. Dan beliau melihat bahwasanya saya terlalu kasihan untuk berjalan kaki dengan jarak yang lumayan. Akhirnya beliau meminjamkan sepedanya. Jadi saya mengaji itu menggunakan sepeda setiap hari selama 3 bulan. Nah, setelah saya selesai Iqra 3 bulan, saya lanjut belajar tajwid Al-Quran, pemantapan bacaan. Dan 5 bulan kemudian saya bisa mengaji dengan lancar, dan 8 bulan saya sudah bisa mengaji dengan tajwid, dan 2 bulan saya pakai percepatan untuk belajar dasar-dasar Islam. Dan di akhir SMA kan sudah mau pemilihan universitas, yang awalnya orang tua saya ini tidak mau menanggung semua biaya pendidikan. Tiba-tiba mereka menawarkan pendidikan pada saya kuliah. Bahwasanya orang tua saya mengatakan bahwasanya kamu masuk saja di Borneo Tarakan. Jadi ada kampus di Kalimantan itu, kampus besar Borneo Tarakan. Dan saya bilang, maaf ma, saya maunya di kampus dakwah. Ini ada tawaran dari ustadz saya ini, dia mau saya di kampus dakwah. Terus orang tua saya bilang, kamu mau jadi apa kalau lulus dari sana? Kamu mau kerja di mana? Kamu bakal jadi pengangguran segala macam. Saya bilang enggak mas, saya sudah sangat-sangat yakin dengan agama ini, bahwasanya ketika saya meninggalkan sesuatu itu karena Allah, pasti Allah ganti. Dari awalnya teman-teman saya pada responnya semua, teman-teman yang Kristen bilang saya seorang pengkhianat, seorang yang bodoh, seorang yang tidak punya akal karena meninggalkan agamanya. Bahkan teman-teman dari Muslim juga ada yang mencela saya juga sempat bingung, teman-teman dari Muslim juga. Ya. Apa yang mereka cela itu? Celahnya ketika kita, jadi di sekolah itu ada sebuah musola yang cukup besar. Jadi kita waktu sholat itu sholatnya di sana semua. Ketika saya mencoba menerapkan Islam ini dengan baik, yang ibadah tepat waktu, mereka saya bahwasanya kamu ini hanya mencari muka saja. Kenapa kamu terlalu taat, terlalu rajin? Bahwasanya kayak saya menganggap bahwasanya diri saya ini aneh di kalangan mereka. Bahwasanya ketika saya menjalankan Islam dengan benar, mereka selalu menganggap bahwasanya saya ini orang aneh, orang asing gitu. Makanya saya sudah, karena saya belajarnya dari agamanya bukan orangnya, ketika saya dicela saya tidak langsung down. Saya percepat diri saya motivasi diri saya terus, karena saya sudah berniat bahwasanya ketika saya masuk Islam, saya tidak mau masuk setengah-setengah, saya mau masuk secara full kafah. Masya Allah. Tentu ketika orang sudah berhijrah itu kan kadang ada yang mulus, ada yang enggak. Bahkan ketika Allah juga ada dalam Al-Quran, jangan kira kalau tidak beriman tidak diuji, bukan diuji. Nah, ini ujian atau tantangan apa yang Mas Ezra dapatkan ketika sudah masuk Islam? Sudah masuk Islam. Di bulan pertama saya diajak debat oleh pendetanya. Diajak debat. Bisa diceritakan nggak bagi apa debat? Jadi 1 bulan setelah Islam, saya kan sudah membuat surat mualaf. Jadi ibu saya, setelah saya pulang sekolah, ibu saya kasih kabar bahwasanya pihak gereja menelpon ibu saya, menyuruh saya datang. Itu langsung pendetanya yang ngomong. Jadi saya datang ke tempatnya secara baik-baik. Saya datang dengan baik bersama dengan paman saya. Ketika saya datang, itu saya ketok pintunya dengan baik, saya duduk. Dan dia mengatakan bahwasanya, kamu kenapa? Saya dengar kabar kamu masuk ke dalam Islam, kamu murtad dari Kristen, kenapa? Saya bilang, karena saya sudah mempelajari selama ini cukup lama, saya meyakini bahwasanya yang kita sembah itu memang seorang nabi dan bukan Tuhan. Jadi saya selalu berpegang teguh pada itu, bahwasanya pendeta ini selalu menjelaskan bahwasanya kan kamu sudah kami ajar bahwasanya Tuhan kita itu Isa, Tritunggal segala macam. Kamu kan sudah mengerti, kamu sudah kami bina selama setahun, kami kasih fasilitas yang baik, kami kasih beasiswa. Apa kamu tidak takut kehilangan itu semua? Saya bilang, saya tidak takut kehilangan itu semua, kasih saja yang lebih membutuhkan, insya Allah saya akan dapat yang lebih baik lagi. Saya didebat sampai dia ingin memanggil seluruh keluarga saya datang. Kalau pada saat itu saya panggil keluarga saya, itu gereja itu pasti penuh, karena keluarga saya itu sangat banyak, keluarga besar. Jadi saya bilang kalau kita mau berdebat ini tidak ada ujungnya, kita naik
ke pengadilan saya punya surat mualaf. Pendeta ini langsung takut karena dia tahu bahwasanya ketika di mata hukum dia pasti kalah karena dia telah memaksakan agama kepada orang lain. Ya, padahal undang-undang telah mengaturnya bahwasanya tidak ada paksaan dalam beragama. Maka dari itu saya debat panjang, akhirnya saya pulang. Dan dia menelpon pada ibu saya bahwasanya dia mengatakan saya kurang ajar. Saya bilang, di mana saya kurang ajar? Tak kurang ajar. Saya datang baik-baik, saya ketok pintunya, saya duduk dengan baik. Ketika dia berargumen, dia seolah-olah menekan saya dan saya menjawab dengan argumen yang sama, dia langsung mengatakan saya kurang ajar, tidak dididik segala macam. Jadi saya bingung, kenapa bisa seperti itu? Bahkan dari lingkungan juga ada yang demikian, bahwasanya saya sering mendapat celaan, cemooh, tapi saya tidak menganggap itu sebagai hal yang penting karena masih banyak yang saya harus pikirkan ke depannya. Berapa lama tuh berdebat dengan pendeta? Sejam, 2 jam, 3 jam? Ada 1 jam berdebat. Apa pembahasan apa yang sering pendeta itu tekankan? Tekankan bahwasanya kita harus percaya Tritunggal, bahwasanya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tidak ada lagi jalan lain seperti itu, Kang. Jadi selalu menekankan itu doktrin kepada setiap jemaatnya bahwasanya kamu sudah ditebus darahnya oleh Yesus, kamu harus percaya kepada Dia. Dia adalah juru selamat kita semua, Kang. Sempat mengintimidasi nggak? Itu, Kang, mengintimidasinya dengan ketika pendeta ini berbicara, paman saya juga ikut berbicara. Jadi saya jadi nggak sendiri ya? Gak sendiri, Kang. Saya jalan berdua dengan paman saya, diantar ke tempat gereja itu. Jadi saya seolah-olah 2 orang menekan saya secara sendiri dengan pemahaman mereka yang Kristen dan saya sudah masuk Islam. Posisinya baru, saya ditekan sampai mau dipanggil seluruh keluarga, Kang. Saya pada saat itu memang sudah agak ini, makanya saya langsung ngambil langkah terakhir untuk menunjukkan surat. Dan dia tidak mau. Dia tolak karena dia tahu bahwasanya dia akan kalah di mata hukum, Kang. Itu pendeta senior atau pendeta baru? Pendeta senior, Kang. Di tempat kampung gitu? Di tempat saya itu. Itu pendeta senior dan dia itu seorang perempuan. Jadi di protesan itu boleh pendetanya perempuan, Kang. Begitu, Kang. Ya. Ada upaya-upaya ini nggak dari keluarga atau dari pihak gereja mengajak lagi? Ya. Ezra, ayo masuk lagi. Ada apa aja ya? Bentuk ajakannya seperti apa? Itu bentuk ajakannya ketika mau kuliah itu, keluarga itu menawarkan semua kenikmatan dunia. Masya Allah. Kenikmatan dunia. Apa aja tuh? Contohnya, dia bilang bahwasanya kamu masuk ke Universitas Borneo Tarakan, kami kasih kau tempat tinggal yang nyaman, kami kirimkan uang bulanan yang banyak, kami kasih HP baru, motor baru, bebas pilih apapun yang kau pilih pasti kami berikan. Remaja pada usia 18 tahun ketika ditawarkan seperti itu, pasti dia akan mengambil jalan itu, bahwasanya daripada saya kuliah dakwah, mending saya kuliah umum saja, Islam yang biasa-biasa saja, bukan Islam yang kafah. Saya mendapatkan semua kenikmatan. Situ saya langsung berpikir panjang, saya langsung diskusi dengan saya bahwasanya beliau selalu menekankan, ketika kamu Ezra tidak mengambil jalan dakwah ini, Allah pasti ganti kamu dengan yang lebih baik lagi. Masya Allah. Keyakinan itu ya? Ya, kamu keluar dari dakwah, Allah tidak butuh kamu lagi. Allah kasih ganti yang lebih baik. Dari situ saya takut karena bahwasanya kalau saya tidak dipakai dengan jalan dakwah ini, jalan apa lagi yang harus saya tempuh ini? Di kalangan keluarga yang Kristen, ketika saya tidak kuat akidahnya, saya pasti akan tertarik lagi. Goyah ya? Akan goyah. Maka dari itu, Ustadz saya ini setelah dia bina saya selama 1 tahun full, dia menyarankan untuk sekolah sekolah dakwah untuk menguatkan iman saya, biar saya tidak diajak lagi masuk ke dalam Kristen. Jadi saya singkat cerita, saya lanjut kuliah di Makassar, di bawah Yayasan Lembaga Wahda Islamiyah. Itu sekolah dakwah selama 1 tahun, Kang. Jadi kita belajar full bersama dosen-dosen yang dari Madinah, dari Mekah, dan diajar tentang agama Islam, akidah dan segala macam, sampai bisa menjadi seorang dai. Dari seorang dai. Sebelum saya ke Makassar sekolah, saya juga terlibat dakwah di Nunukan. Saya sering ikut bakti sosial, ikut kurban, ikut segala macam, Kang. Jadi saya memang sudah terbiasa dengan dakwah. Ketika saya masuk ke Makassar, saya sempat kaget karena pelajaran yang dikasih itu pelajaran tingkat tinggi, yang dimana posisinya saya saat itu masih belum tahu apa-apa. Iya, masih baru kenal Islam. Masih baru kenal Islam dan dihadapkan dengan hukum-hukum yang sangat-sangat tinggi di dalam Islam dan diajar oleh dosen-dosen yang pakar di bidang itu. Maka dari itu saya 1 bulan pertama, 2 bulan pertama itu saya merasa tidak bisa apa-apa, tetapi
balik lagi bahwasanya ustaz saya ini selalu mensupport saya bahwasanya kamu bisa, kamu tunjukkan bahwa kamu itu cerdas. Buktinya kamu bisa baca Al-Quran dalam waktu 8 bulan. Masa yang itu kamu tidak bisa lagi? Ayo pacu lagi dirimu, pacu. Akhirnya saya terpacu, saya coba. Akhirnya lulus dengan nilai yang cukup tinggi. Di antara semua mahasiswa itu bisa dibilang saya urutan ke-5 Kang dari yang atas ya. Dari yang ada itu mahasiswa pada saat itu ada 21 orang Kang. Iya, Masya Allah. Dan saya mendapatkan nilai tertinggi ke-5 Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah lulus itu kemana? Nah, setelah lulus itu jadi programnya itu 3 tahun. Jadi 1 tahun itu kita belajar full setiap hari dari subuh sampai ke subuh lagi belajar Kang. Jadi istirahat itu cuma istirahat sholat dan makan aja. Jadi setelah dari situ ditugaskan untuk dakwah di Aceh. Di Aceh. Kemudian di Aceh dengan lembaga apa? Di Aceh awalnya saya 3 bulan dulu di Banda Aceh bersama Wahda Islamiyah, tetapi karena daerah perkotaan kurang bisa untuk menumbuhkan dakwah, maksudnya kurang bisa masuk ke masyarakat. Akhirnya ada tawaran dari Forum Dakwah Perbatasan di Aceh Tenggara. Akhirnya saya wawancara dan lulus, dan saya ditempatkan sekarang di Aceh Tenggara Kang, di Kecamatan Lauser, yang dimana daerah itu memang daerah minoritas Muslim dan rawan ya. Dan rawan Kang. Bahkan di daerah saya itu terbangun 7 gereja Kang dalam satu desa Kang. 7 gereja? 7 gereja dan 1 masjid Kang. Aceh benar itu? Aceh Kang. Jadi saya kaget waktu pertama ke Aceh Tenggara. Dari perjalanan itu menuju ke atas gunung itu saya lihat ada sebuah gereja, itu gereja Batak, itu sangat besar. Saya bingung, kenapa bisa Aceh ini tembus yang seperti ini, padahal ini daerah syariat Islam. Maka dari situ mereka selalu gencar untuk memurtadkan kaum muslimin di situ. Makanya saya hadir bersama dengan FDP di perbatasan untuk menjaga akidah-akidah anak-anak kaum muslimin ini. Alhamdulillah saya di perbatasan itu saya pegang anak-anak itu 16 orang Kang. Saya didik, saya bina, saya ajari Al-Quran, saya ajari tentang tauhid, saya ajari tentang rukun-rukun Islam yang dasar, gitu Kang. Sampai pada tingkatan mereka bisa memahami bahwasanya bahwasanya agama kita ini sudah tepat dan tidak perlu pindah lagi Kang. Masya Allah. Berarti aktivitas antum itu luar biasa ya. Jadi setelah masuk Islam belajar langsung praktek dakwah gitu. Langsung praktek dan dakwah, itu di perbatasan. Dan itu di perbatasan yang dimana tempatnya itu memang di atas gunung, sinyalnya juga tidak terlalu bagus walaupun jalanannya aspal, tetapi akses untuk kita naik itu kadang rawan longsor Kang. Longsor dan hujan deras. Ketika hujan deras itu sudah kita akan kesulitan karena jalan licin. Ya. Tadi kan sudah disebut beberapa lembaga seperti Wahda, terus Forum Dakwah Perbatasan dan sebagainya. Nah, ini kan ada 2 logo nih ceritanya nih. Saya belum tahu nih ceritanya. Ini gimana? Perlu seperti apa yang menjelaskan? Alhamdulillah. Jadi ketika saya sudah bergabung di Forum Dakwah Perbatasan, di tepatnya pada bulan Desember itu mengadakan sebuah acara seminar di Banda Aceh tentang antisipasi pemurtadan kaum muslimin, yang dimana pematerinya itu ada Kodondi dan Ustazah Nevi selaku pembina IDT dan ketua Yayasan Isa bin Maryam. Dari situ saya bisa mengenal kedua yayasan ini Kang. Oh, Masya Allah. Mungkin saya izin nanti akan mengundang pembina atau ketua yayasan dari IBM dan IDT nanti ya. Mungkin setelah ini kan azan nih. Mungkin saya izin untuk minta sharingnya juga. Kenapa bisa bertemu dengan IBM dan IDT, terus bagaimana kolaborasinya atau gerak dakwahnya seperti apa. Mungkin setelah ini ya, setelah azan ya. Dari awal sampai beliau, alhamdulillah akhirnya beliau aktif di beberapa lembaga, termasuk yang sekarang ada logonya di rompinya beliau nih. Nah, ternyata memang ada kaitannya dengan Bunda Nevi nih, yang alhamdulillah Mas Ezra, Bunda Nevi juga sudah pernah kami minta sharing beliau perjalanannya di Ngaji Cerdas. Sahabat Ngaji Cerdas, mungkin kalau ada yang mau nonton lagi belum kelar, silakan, ada kisahnya Bunda Nevi bagaimana beliau perjalanannya masuk Islam gitu. Nah, Bunda Nevi, ini minta penjelasannya ini. Kenapa nih Mas Ezra nih pakai begitu gitu? Iya. Oke, baik. Saya mungkin kenalkan diri dulu lagi ya. Ya, saya Nevi Amalia Nanlohi. Kalau kita lihat di rompinya Ustadz Ezra ini kan ada logo Yayasan Isa bin Maryam dan juga Yayasan IDT Indonesia. Nah, saya sendiri sebagai ketua Yayasan Isa bin Maryam dan juga pembina
Yayasan IDT Indonesia, Interaktif Dakwah Tarbiyah Indonesia. Nah, Yayasan IDT ini pusatnya itu di Kuala Lumpur. Foundernya adalah Brother Lim Juisun. Nah, saya pertama kali, ini saya cerita sedikit dulu ya. Saya pertama kali bertemu dengan Ustadz Ezra itu ketika beliau mungkin tadi sudah sempat disampaikan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Forum Dakwah Perbatasan yang mana mengundang saya juga sebagai salah satu narasumber atau pembicara saat itu bulan Desember 2024 ya. Ya. Betul. Nah, saya melihat dia ini ada potensi kayak gitu dan dari cara public speakingnya, kemudian dari cara dia bertanya, itu muncul sebuah pertanyaan, dia ini mu'alaf kah gitu. Nah, ternyata dia seorang mu'alaf dan baru saja bersyahadat kurang lebih sekarang ini hampir 3 tahun ya. Nah, saya ada program dari Yayasan IDT Indonesia kerjasama dengan Yayasan Isa bin Maryam juga. Itu ada kegiatan training untuk dai dan daiyah. Nah, saya ajak untuk kegiatan trainingnya itu di Bali. Nah, jadi tahun 2025 ini sebenarnya trainingnya itu untuk Indonesia bagian tengah, tapi wilayah lain pun boleh ikut. Nah, saya bilang kamu boleh coba ikut interview karena 2 kali interview. Nah, interview pertama alhamdulillah dia lolos gitu ya. Nah, itu kalau nggak salah yang interview itu dari Malaysia ya. Ya, dari Malaysia. Nah, interview kedua itu bertemu dengan saya. Dengan ada salah seorang pejabat di IDT HQ, Ustadz Muhammad. Nah, ternyata di interview 2 juga sama, dia lolos juga. Jadi akhirnya sepakat untuk ikut. Nah gini, alhamdulillah ya, kami Yayasan Isa bin Maryam juga bertemu dengan ngaji cerdas ini. Wah, Masya Allah. Sama Kang Asep. Jadi saya rasa untuk kolaborasi mu'alaf, apalagi punya potensi untuk menjadi seorang dai itu perlu untuk jadi sebuah edukasi ya untuk para pendengarnya yang akan menonton channel ini supaya paling tidak terinspirasi dan mu'alaf juga terinspirasi. Nah, Yayasan Isa bin Maryam sendiri itu punya salah satu misinya adalah mempromosikan atau dalam hal ini kaderisasi untuk para mu'alaf untuk dia mengupgrade skillnya. Jadi mu'alaf-mu'alaf ini adalah ujung tombak dakwah berikutnya dan apalagi kalau mereka berpotensi untuk bisa menjadi seorang pendakwah, kenapa kita nggak support? Nah, bukan saja Ustadz Ezra, sudah ada beberapa mu'alaf-mu'alaf yang kita support juga untuk mereka ikut training seperti itu dan alhamdulillah tahun 2025 ini atas izin Allah Ustadz Ezra yang kami support juga nanti ada beberapa mu'alaf lain juga lah. Nah, berkaitan dengan kisahnya beliau ya. Beliau punya potensi untuk mau belajar dan juga potensi untuk tidak mudah loh seorang remaja usia 18 tahun mengambil sebuah keputusan yang sangat besar untuk hijrah akidah. Jadi saya rasa teman-teman atau anak-anak mungkin yang usia 18 tahun itu mungkin boleh berpikir kembali gitu ya dengan kisah ini. Semoga kisah beliau ini bisa menginspirasi anak-anak muda untuk bahwa mereka juga tidak dianggap punya keterbatasan emosional, mungkin keterbatasan finansial, keterbatasan berpikir, itu tidak melulu tidak bisa ambil sebuah keputusan yang besar gitu ya. Dan saya apresiasi itu. Seperti itu Kang. Jadi terima kasih untuk Ngaji Cerdas juga sudah bisa mengupload nanti ya atau mempromosikan Ustadz Ezra dalam channel ini. Harapan Gitu. Bu Nafi ini untuk beliau tuh apa dan untuk kita semua? Ya. Harapan kami, terutama harapan saya pribadi ya, adalah semoga dengan hadirnya Ustadz Ezra ini sebagai seorang mu'alaf yang juga punya potensi menjadi seorang pendakwah, itu bisa menjadi motivasi untuk semua mu'alaf lainnya dan juga mungkin para da'i lainnya untuk bisa kontribusi di usia muda. Karena begini, kita perlu melakukan kaderisasi itu jangka panjang.
Dan kalau kita tidak mempersiapkannya mulai dari sekarang, saya rasa akan sulit untuk kita bisa mencapai upaya-upaya terbaik gitu ya. Terutama masih muda ini isilah dengan hal-hal yang sangat bermanfaat, terutama hal-hal yang bisa menjadi contoh bagi banyak anak-anak muda lainnya. Kayak begitu. Dan untuk Ustadz Ezra sendiri, dia mudah-mudahan bisa memberikan impact luar biasa ya untuk dai dan juga mu'alaf dan juga mungkin para pemuda lainnya, umat Islam, untuk bisa tercerahkan dengan kisah dia. Dan untuk ngaji cerdas ya, mudah-mudahan dengan banyaknya mu'alaf yang bisa menginspirasi ini, paling tidak bisa mengedukasi banyak orang melalui channel YouTube. Dan Yayasan Isa bin Maryam sendiri mudah-mudahan Allah tetap mempercayakan untuk bisa mengkader banyak dai. Jadi makanya kami sendiri ini suka kerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah lainnya, misalkan dengan Forum Dakwah Perbatasan. Alhamdulillah kemarin saya sudah bertemu dengan beberapa ustadz ya yang ada di Wahdah, dan sebenarnya saya juga sudah pernah bertemu dengan ketua muslimah Wahdah di Makassar, dan kita banyak bincang soal dakwah-dakwah khusus kayak begini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hubungan kerjasama yang baik, terutama untuk upaya kerja-kerja dakwah khusus. Untuk makin orang mengenal Islam. Karena gini, kenapa orang tidak menyukai Islam? Kenapa orang benci Islam? Bukan karena semata-mata benci tanpa tujuan. Mereka nggak mengerti, mereka tidak tahu. Makanya mereka Islamofobia, ya. Nah, bagaimana caranya kita yang dulunya pernah berada di luar Islam, terus sekarang kita sudah Islam, tugas kita, tugas Ustadz Ezra, tugas saya juga dulu yang bukan Islam, kemudian sekarang sudah Islam, tugas kita ini adalah paling tidak mencerahkan orang tentang Islam. Kesalahpahaman tentang Islam paling tidak kita bisa jelaskan. Kita bisa membuat orang itu tidak lagi Islamofobia. Tapi paling tidak mereka bisa, oh ternyata Islam gini ya, oh ternyata Islam tidak seburuk yang kita pikirkan. Nah itu sudah tugas kita semua gitu. Nah orang yang pernah berada di seberang yang bukan Islam tentu bisa sudah pernah merasakan itu, maka dia lebih empatinya, dia lebih sadar diri untuk saat ini oke, saya akan menjelaskan Islam dengan sangat santun, dengan sangat terperinci. Nah melalui kegiatan dakwah probesi kemarin di Bali, kalau saya boleh cerita sedikit, itu training tentang bagaimana menyampaikan Islam dengan logik. Membedakan antara Tuhan dan bukan Tuhan. Karena bagi kita umat Islam yang membedakan Islam dengan agama lain itu adalah dalam agama lain mungkin sembah Tuhan buat baik. Nah, kita yakin semua itu seperti itu. Tapi dalam Islam yang pertama sekali itu adalah kenal dulu siapa Tuhan. Maka dalam rukun iman posisinya kan nomor 1, mengenal Allah dulu. Setelah kita kenal Allah, tahu Allah, maka kita singkirkan yang bukan makhluk, yang bukan sesuatu yang bukan porsinya pencipta. Nah, kita singkirkan. Maka kita sembah yang namanya Tuhan itu. Kita tahu mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Maka yang bukan Tuhan kita tidak sembah, yang kita sembah adalah Tuhan. Nah, dalam training ini diberikan sebuah cara untuk berhujah kayak begitu. Lalu kita juga mengenal nih apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mu'alaf. Apa yang menjadi problem-problem mu'alaf yang harus bisa kita selesaikan. Karena kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, khawatirnya mereka akan jauh dari Islam nih. Nah, ini paling bahaya. Maka itu pun dilatih, dibahas, dibincangkan, diberikan strategi untuk para dai ini bisa faham bagaimana cara mereka berhujah, bagaimana trik, taktik, kemudian strategi yang akan dipakai oleh dai di lapangan. Itu. Kalau training itu Bu, yang jadi IO-nya berarti lembaga atau yayasan atau siapa itu? Lembaga lah. Jadi dalam hal ini
Yayasan IDT Interaktif Dakwah Tarbiyah yang pelopornya atau pusatnya ada di Kuala Lumpur, ya, foundernya Brother Lim Joyson, dan ada cabangnya lah di Indonesia, yaitu IDT Indonesia, di mana saya pembinanya. Lalu kerjasama dengan Yayasan Nisa bin Maryam. Gitu ya, Saudara. Ya, seperti itu. Dan kita sudah pernah melakukan itu di Indonesia bagian timur, yaitu di Makassar. Itu awal tahun 2024. Dan kemudian bulan September 2024 itu untuk Indonesia bagian barat, itu di Medan. Dan 2025 ini untuk Indonesia bagian tengah di Bali. Bunda Nevi, tadi kan saya sudah mendengar penjelasan dari Bunda Nevi bahwa tadi ada pelatihan kristologi, ada pelatihan ini dan itu gitu ya, Yayasan IBM ini. Saya pengen tahu, Bu, ini pembiayaannya dari mana? Kalau mungkin dulu Ibu ya misionaris atau pendeta dan sebagainya itu kan ada dari jemaat, mungkin ada dari luar begitu ya. Iya. Nah, saya pengen tahu nih, Ibu nih dari mana pendanaannya, Bu? Ya, kalau Yayasan Nisa bin Maryam sendiri itu memang pendanaan saat ini itu memang masih murni support dari para donatur pribadi. Jadi mereka yang masih paham dengan dan support untuk kegiatan kemualafan, mereka itu sudah setia sekali ya. Ada yang dari sejak tahun 2018 itu sampai sekarang, ya. Dan itu saya sangat bersyukur sekali dengan komitmen mereka untuk setiap bulan support. Dan juga ada mudah-mudahan ya nanti dari ngaji cerdas ini ada banyak juga donatur-donatur baru yang bersedia untuk support. Karena bagi kami sendiri kegiatan kaderisasi ini ya mungkin kurang banyak disupport ya. Padahal ini penting sekali nih kaderisasi, karena kaderisasi ini berbicara jangka panjang. Tapi kita melakukannya itu step by step. Kita tidak melakukannya itu langsung langsung skala besar, nggak bisa. Tetapi semua bermula itu dari hal-hal yang kecil sampai akhirnya nanti jangkanya itu jangka panjang. Nah, ini masih terus sangat dibutuhkan support. Tapi juga memang ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan, kerja-kerja fundraising lainnya, tetapi masih lebih banyak lagi dengan donatur-donatur pribadi. Nah, kalau kaitannya dengan yang IDT, itu mereka memang melakukan proposal ya, dan itu dilakukan oleh pusat di Kuala Lumpur. Tapi kalau Yayasan Nisa bin Maryam sendiri, supportnya memang masih kalangan donatur perorangan dan juga upaya kegiatan-kegiatan fundraising. Tapi ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih masif lagi, karena banyak sekali para da'i-da'iyah, para mu'alaf yang memang harus disupport. Itu. Ke depan akan ada program apa lagi dari Yayasan iya. Untuk masalah bagaimana kita mengenalkan Islam, kita tuh ada punya program namanya Safari Ilmu. Nah, Safari Ilmu itu bagaimana kita dekat sekali ke wilayah-wilayah yang non-Muslim untuk mengenalkan tentang Islam. Kita adakan perbincangan mungkin dengan para pemimpin agama, mengenalkan Islam, dan kita juga mengenal dengan agama mereka. Dan juga semua orang boleh terlibat. Lebih banyak di Safari Ilmu itu yang terlibat adalah para da'i ataupun mahasiswa yang memang kuliah agama. Kemudian kita juga insya Allah ke depannya ini, selain ada training kristologi, kemudian ada training dakwah khusus, kemudian kita ada wacana Yayasan Nisa bin Maryam itu mau buat forum bincang ya, forum bincang antara dai dan juga mungkin mu'alaf. Dan juga ada kelompok literasi. Karena saya ingin membuat para dai ini mereka kuat terhadap literasi, public speaking, literasi. Karena kalau para dai ini tidak kuat di dalam upaya literasi, itu dia wawasannya sangat sempit. Sementara masalah umat ini banyak sekali. Nah, maka dia harus bisa mampu membedah buku, mampu membaca dengan berkualitas, kemudian public speakingnya bagus, mentalnya kuat di lapangan, mindsetnya terbuka. Nah, mudah-mudahan dia menjadi dai yang berdaya.
Dan juga saya karena akhwat, maka saya concern juga nih untuk daiyah. Bagaimana daiyah juga dibangun dan dia menjadi daiyah yang berdaya, maka seimbanglah kalau ada training-training, saya juga ingin melibatkan daiyah untuk masuk dalam training khusus ini, dakwah khusus seperti itu. Kemarin di Bali kurang lebih ada 9 orang ya. Ada 9 orang. Nah, paling banyak itu akhwat di training dakwah di Bali. Tapi waktu di Makassar tuh cuma 4 orang, yang di Medan itu cuma 6 orang. Maka yang alhamdulillah yang di Bali ini banyak juga akhwat yang bisa lolos lah untuk training dakwah ini. Kalau misalkan ada sahabat ngaji cerdas ya, pemirsa ngaji cerdas juga ingin tadi berkontribusi ya. Iya. Kan ada orang yang berkontribusi melalui pembangunan shelter, ya, pembangunan sekretariat lembaga mualaf, atau langsung ke mualafnya untuk peduli mualaf. Nah, kalau Bunda Nevi ini kan tadi ya kaderisasi ya. Iya. Nah, ada juga misalkan dari sahabat ngaji cerdas ingin ikut berkontribusi di event-eventnya Bunda Nevi. Tadi acara tadi ya, pelatihan psikolog dan sebagainya. Itu gimana kalau mereka ingin ikut berkontribusi? Oke. Nanti kan ada rekening ya yang boleh para pemirsa nanti akan support. Ya mungkin nanti bisa terserah dari ngaji cerdas saja untuk boleh tampilkan, dan kami juga sangat berterima kasih nanti kalau memang melalui channel ini akan ada banyak donatur-donatur baru untuk mensupport setiap program-program training. Dan juga upaya gini, kami melihat bahwa bukan hanya harus membangun sebuah bangunan, tapi yang paling penting adalah membangun sumber daya manusianya. Karena kalau kita membangun bangunan, gedung, tapi kita tidak memperlengkapi SDM-nya atau human resource-nya atau sumber daya manusianya, maka kita akan kalah jauh sekali. Bangunan boleh megah, SDM-nya payah. Maka yang kita coba ambil bagian adalah membangun SDM-nya, membangun sumber daya manusianya melalui mu'alaf dan melalui para da'i dan da'iyah. Itu. Insya Allah lancar dan berkah, Bu. Amin, ya Allah. Itu. Insya Allah. Kembali lagi ke Ustaz Ezra ini. Iya. Alhamdulillah. Tadi kan sudah diceritakan semua nih Ustaz Ezra. Sepak terjangnya dari awal sampai akhir. Nah sekarang kalau ada orang yang mungkin dulu juga seperti Ustaz Ezra atau Bu Nevi dan sebagainya yang sedang mencari kebenaran seperti itu, apa pesan yang ingin disampaikan ke mereka? Mungkin pesannya kalau masih ada yang bingung tentang siapa penciptanya, lebih baik menuju ke pakarnya aja. Bertanya kepada yang lebih pakar, bertanya kepada orang-orang yang mempunyai kredibilitas dalam menjawab hal tersebut. Dan bahwasanya kita beragama ini bukan hanya sekedar mengimani, tapi juga kita harus tahu siapa yang kita imani. Kita beragama ini harus mempunyai akal sehat dan bukan hanya sekedar mengimani begitu saja, Kang. Jadi semangat buat yang mencari tentang kebenaran, bahwasanya kita hidup tidak hanya sekedar hidup begitu saja, tetapi kita ingin menyembah Tuhan yang benar, gitu Kang. Tadi kan sempat disebutkan bahwa keluarga Ustaz Ezra itu kan banyak ya. Ya, banyak. Ketika ada debat dengan pendeta. Ya. Nah, ketika video ini nyampe ke salah satu keluarganya, kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya, buat keluarga saya pastinya mungkin kalaupun menonton video ini, ya saya berterima kasih yang awalnya saya tidak didukung oleh mereka, tetapi sekarang setelah saya Islam 3 tahun, alhamdulillah ibu saya mensupport saya, mendukung saya. Bahkan saya sering berkomunikasi dengan ibu saya melalui video telepon, WhatsApp, dan beliau selalu menanyakan bagaimana kabar saya dan bagaimana dakwah-dakwah saya sekarang. Bahkan beliau yang selalu mendukung saya ketika saya lagi capek, ketika saya lagi pusing. Mama saya selalu bilang bahwasanya kamu sudah ada di dalam situ, kamu sudah tidak bisa keluar lagi kemana-mana. Kamu harus terus bergerak walaupun banyak yang tidak suka, tetap gerak terus. Itu perkataan dari ibu saya yang beberapa tahun ke belakang menolak, tapi sekarang sudah mulai mendukung. Alhamdulillah. Kakak gimana? Kakak saya alhamdulillah dia tidak terlalu tekan saya sekarang, dia selalu support saya juga, kakak saya dan adik-adik saya.
Itu sudah tidak ada lagi Ya. upaya-upaya yang mengajak-ajak lagi ke Ya, alhamdulillah sudah tidak ada, karena memang perubahan saya dari Kristen ke Islam ini saya sangat sekali merasakan dampaknya. Dari yang dulu saya di Kristen ini saya cepat mengambil kesimpulan, terlalu mudah, maksudnya terlalu gampang emosi. Ketika saya Islam, saya sudah berpikir dengan jernih, dan bahkan ketika Islam pun ustadz saya itu selalu bilang kepada saya, ketika kamu berbeda keyakinan dengan ibu kamu, bukan berarti hubungan antara anak dan ibu terputus, hubungan antara saudara terputus, hubungan antara keluarga terputus, tapi malah makin tersambung, makin baik. Mungkin saja kamu berbeda agama dengan mereka, tapi tidak menjadi suatu alasan kamu menjauh dari mereka. Kamu terus komunikasi dengan mereka, sambung silaturahmi. Barangkali dari perilakumu yang baik itu, mereka bisa melihat Islam dengan indah. Karena pada sebelumnya mereka melihat Islam itu agama yang sangat-sangat mengerikan, mungkin terlepas dari lingkungan juga yang mempengaruhi cara pandang keluarga. Bertemu dengan orang-orang Islam yang tidak menerapkan Islam secara betul. Nah, melalui saya sekarang ini sudah Islam, saya ingin menunjukkan bahwasannya Islam itu seperti ini. Islam itu agama yang sangat-sangat damai, agama yang sangat rasional, di mana kita tuh agama yang penuh kasih sayang. Dan Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang kejahatan. Adapun pengikutnya yang melaksanakan hal kejahatan, itu mungkin dia salah persepsi. Bahwasanya lihatlah Islam yang sesungguhnya itu berdasarkan ajarannya, bukan orangnya. Karena kalau kita melihat pengikut agamanya, kita bisa mengambil contoh agama lain juga. Banyak juga pengikut agama lain yang melakukan hal kekerasan. Kita tidak bisa menjadikan itu sebagai contoh, tetapi kita lihat ajaran agamanya. Dan buktinya saya sekarang, saya bisa berada di medan dakwah, saya berdakwah, saya support keluarga saya. Selalu saya bilang kepada keluarga saya bahwasanya kita berbeda keyakinan, tetapi saya tetap bagian dari kalian. Ketika kalian membutuhkan saya selalu hadir. Ketika kalian susah, saya selalu datang bantu, karena kita masih keluarga. Saya ingin menunjukkan bahwasanya Islam itu seperti ini yang seharusnya, bukan yang buruk. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya sudah mendapatkan banyak pelajaran dan hikmah nih dari saya. Mudah-mudahan sahabat ngaji terus juga demikian. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih Bunda Devi, Ustaz Ezra. Saya tidak bisa banyak berkata-kata nih. Malu sendiri saya. Ini 3 tahun luar biasa nih. Masya Allah. 3 tahun sudah mencapai dengan anak seusia yang tidak pada umumnya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agustinus Ruir Pragilewibowo. Saya adalah mantan pendeta yang pada saat itu bagian dari gerakan pemurtadan di wilayah kampung-kampung di wilayah pedalaman Gunung Kidul ini. Dan pada waktu itu juga kami tim adalah menawarkan bantuan-bantuan sosial, baik pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya dengan tujuan yang salah. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah mendapatkan hidayah Islam dan menjadi muslim yang baik. Untuk itu kami mengharap kepada saudara-saudara yang lain, dan alhamdulillah kita bersama-sama menebar kebaikan. Yuk, program tebar 1000 hewan korban yang akan kita laksanakan bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita di pedalaman dan syiar Islam yang lebih baik. Kami mengajak kepada saudara muslim dimanapun Anda berada, berkorban yang akan kami kirim ke pelosok-pelosok pedesaan yang pada saat ini masih sangat membutuhkan dan rawan pemurtadan. Dengan berkorban 1 ekor domba menjadi benteng akidah bagi saudara-saudara kita yang pada hari ini di wilayah yang masih sangat rawan pemurtadan. Salurkan hewan korban Anda melalui rekening 7 Bank Syariah Indonesia BSI dengan nomor rekening 722859306 atas nama Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas. Mari kita buktikan umat Islam bersatu dengan hewan korban untuk membentengi umat saudara kita yang lain. Saya mantan pendeta bersaksi bahwa umat Islam akan mampu memberi yang terbaik bagi umatnya, dan saya bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.